Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Hari ini udah hari terakhir ya di Madinah, dan hari itu kita bakalan OTW ke Mekah insya Allah. Nah ini di hotel juga posisinya semua orang udah pada pakai baju putih-putih kain ihram. Jadi udah bersiap untuk ke Mekah, naik bus, perjalanannya itu 7 jam. Karena banyak pengecekan, harusnya nggak selama itu, tapi karena banyak pengecekan jadi lebih lama. Pengecekan di tiap pos-pos, ada yang ilegal apa enggak? Oh, ada yang ilegal. Banyak. Perjalanan hajiku dimulai dari sini. Ini lagi siap-siap mau ke Mekah. Udah pada nonton kan vlog sebelumnya yang di Madinah? Nah, setelah di Madinah kita langsung pindah ke Mekah naik bus, total sekitar 8-10 jam perjalanan. Ini kita mampir di Bir Ali untuk ambil niat atau membaca niat haji. Jadi guys, kalau mau baca niat haji atau umroh itu harus dibacanya sebelum masuk Mekah ya. Jadi nggak boleh gitu dilakukan di Mekah. Nah, ini di salah satu tempat yang paling sering ya didatengin jamaah buat baca niat haji itu di Bir Ali. Kita wudhu, terus sholat sunnah dulu 2 rakaat, baru akhirnya membaca niat. Nanti dipimpin sih sama mutawif atau ustadz kita. Nah, kalau udah baca niat, itu tandanya kita udah masuk ihram dan udah berlaku larangan ihram, yang nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut, nggak boleh wangi-wangian. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ini dia guys pemandangan selama menuju ke Mekah. Jadi kebayang sih dulu gimana ya Nabi Muhammad SAW waktu pindah dari Madinah ke Mekah, cuma naik unta, panas-panasan. Ini kita udah sampai di hotel, cuman check-in aja sih, taruh barang. Abis itu langsung naik bus ke Masjidil Haram. Hotel aku tuh sekitar 3 kiloan gitu guys, jadi harus naik bus. Nah ini pas pertama kali banget mau masuk Masjidil Haram untuk ngelaksanain tawaf umroh. Tuh kan udah kelihatan Zamzam Towernya. Masya Allah sih ini tuh merinding banget waktu pertama kali masuk sini. Waktu lagi haji ini tuh penjagaan askarnya ketat banget guys. Bener-bener diperiksain mulai dari kartu hajinya, identitasnya gitu, karena takut ada yang ilegal masuk. BTW tahu nggak sih itu yang ada gedung di depan itu adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad katanya, tapi sekarang dijadiin kayak museum gitu. Nah udah selesai tawaf, aku nggak ngerekam ya. Nah ini balik ke hotel, kurang lebih suasana kayak gini guys di Mekah. Jadi masih banyak isinya gunung-gunung kayak gini. Halo, aku mau ke Zamzam Tower karena hari ini aku lagi nggak sholat, jadi agak lumayan santai. Ini kayak satu-satunya hari sih yang aku bisa agak santai, jadi aku mau lihat ke dalam Zamzam Tower sekalian mau beli makan malam juga. Nah kalau Ka'bahnya itu masuk ke dalam sini, jadi bener-bener berseberangan gitu. Tapi ini rame banget. Aku harus fokus masukin HP dulu, ntar kalau dari dalam lagi aku rekam. Nah ini isinya di depan, di dalam mallnya Zamzam Tower. Aku juga sejujurnya nggak tahu guys ini tuh dalamnya kayak apa gitu. Jadi aku juga baru pertama kali. Ya kita lihat barang-barangnya di dalam Zamzam Tower itu ada apa aja sih. Nah ini tuh ada parfum, banyak banget toko parfumnya juga salah satu yang terkenal. Terus ternyata ada Cinnabon, nanti aku mau beli deh Cinnabon ini buat aku sarapan. Kayaknya ini tuh lebih yang kayak toko-toko yang brand-brand gitu nggak sih? Terus ada supermarket. Tuh kan parfum lagi. Tapi guys kalau parfum tuh guys dia nggak semua yang ada di sini tuh
non alkohol ya, nggak semuanya tuh bebas alkohol. Jadi kalau mau beli harus diperhatiin kalau memang kalian carinya yang non alkohol. Soalnya takutnya nanti kecewa gitu kalau berharapnya yang yang non alkohol tapi dapatnya yang ada campuran alkoholnya gitu. Suasana Masjidil Haram di malam hari cantik banget ya guys. Itu banyak bus-bus yang jajaran. BTW di Masjidil Haram ini selain buat tawaf umroh, sa'i, dan rukun-rukun umroh atau haji lain, kita juga bisa ngelaksanain sholat 5 waktu di sini. Cuman kalau lagi musim haji itu emang padat banget sih guys. Kayak yang ada di video aku ini. Jadi kalau misalnya untuk yang lansia atau yang kira-kira nggak kuat, memang agak kurang kondusif ya kayaknya karena harus desek-desekan gitu. Tapi kalau mau diperjuangkan bisa-bisa aja karena ada jalur untuk kursi roda juga. Cuman memang harus ekstra sabar ya karena orangnya banyak banget nih kayak yang di video ini. Bayangin aja ada jutaan manusia yang berkumpul di satu tempat dari berbagai negara, berbagai latar belakang, cara hidup dan kebudayaan. Pastinya ada perbedaan-perbedaan. Nah disitulah memang diuji untuk sabar gitu. Ini tempat favorit aku di Masjidil Haram karena tempat sa'i itu sekarang dingin banget guys. Ini AC-nya dingin, terus lantainya juga dingin dan agak lowong ya dibanding tadi tempat buat tawaf atau yang lain. Nah ini Ka'bah dari deket, Masya Allah, benar-benar perjuangan yang luar biasa sih bisa nyampe depan Ka'bah pas lagi musim haji. Alhamdulillah kita udah selesai umroh guys. Umroh yang dari rangkaian haji. Nah besok lusa itu mulai hari tarwiyahnya haji ya. Kalau kamu tuh udah ketiga karena aku baru ikut umrohnya sekarang. Karena baru bisa umroh sekarang, kemarin halangan. Aduh tadi ya gitulah perjuangan mendekat ke Ka'bah tuh Masya Allah. Terus ternyata ini tuh pertokoan kan depannya ya. Nah ini kan Masjidil Haram kan. Ini Masjidil Haram. Terus depannya itu kan ini extensionnya ya. Iya. Ini mah masih yang baru nih. Nah terus di depannya itu ada pertokoan. Tau gak sih pertokoan ini tuh buka 24 jam. Si ini nih, si Zamzam Tower ini. Tapi ini kan kalau malam ini kan bisa jalan gini ya. Kalau siang ini tuh karena aku waktu kesini itu udah H-3 sebelumnya puncak haji. Jadi kalau H-3 sebelum puncak haji tuh bus itu udah nggak boleh kesini gitu loh guys. Jadi jalanannya tuh udah kosong, makanya jamaah tuh udah banyak yang di hotel karena nggak ada bus buat ke masjid. Makanya itu agak lumayan lowong. Kalau kemarin, mana hotel Raffi Ahmad? Oh iya, ada tuh di atas tuh berarti. Itu penthouse. Katanya penthouse-nya. Nih suasana Mekah. Selawatin. Semoga bisa balik lagi ke sini buat umroh terus nginepnya di hotel yang di depannya persis. Amin. Tadi aku habis di dorong-dorong orang, digempur oleh orang-orang berbadan besar waktu lagi mau memegang Ka'bah. Muka aku di Nah dari sini udah sih cuma mau istirahat karena cuma sisa 2 hari lagi sebelum puncak haji. Ini intinya haji itu kan adalah waktu kita tuh berangkat ke Arafah, Musdalifah sama Mina. Nah makanya ini udah hamin berapa? 2 apa 3 ya? Udah 2. Sebenarnya masih hamin 3. Masih hamin 3 wukufnya. Tapi kita ya udah 2-3 hari lagi lah sebelum puncak haji. Jadi besok kita udah full istirahat sih. Ketemu lagi nanti insya Allah aku rekam waktu lagi di Arafah. Yang pasti semuanya ini aku rekam setelah selesai ibadah ya. Kayak tadi tuh aku waktu di Ka'bah tuh kan itu aku udah selesai tawaf dan lain-lain. Cuman aku emang masuk lagi cuman mau buat mendekat ke Ka'bah aja gitu. Akhirnya kita menemukan di dekat Hotel Mekah itu ada yang jual restoran Indonesia gitu guys. Tuh. Bisa delivery.
bayi aku. Delivery Kafatan. Ini harganya 25 real, itu 100.000. Ya kan ya, 100 ribuan rupiah. Isinya nasi, ayam serundeng dan telur kecap. Aku daging sama telur. Oh, ayam apa tuh? Daging. Daging apa nih? Daging Menarik. daging. Telurnya kelihatan enak deh. Iya. Kayak berbumbu. Setelah sekian lama akhirnya makan sayur. Ya Allah. Ayam serundeng. Benernya kita tuh jarang ketemu tahu selama di sini. Soalnya kan pertama nggak sekamar. Terus kalau sholat kan misah. Terus selesainya dari sholat tuh, dari ibadah maksudnya, waktunya tuh lebih banyak dipakai buat di kamar aja gitu ya, tidur, istirahat gitu. Jadi kita ketemunya cuma pas makan doang, sama kalau ada apa ya, ke supermarket atau apa gitu, tapi dikit waktu ketemunya. Jadi kangen. Makan dulu guys, makan. H-1 puncak haji atau Armusna. Ini aku lagi packing, aku bawa bener-bener barang seperlunya aja. Nih buat teman-teman yang masih bingung, kok berangkat haji tapi beda-beda sih, ada yang 40 hari, ada yang 2 minggu, ada yang cuma 1 minggu. Sebenarnya hajinya tuh gimana sih? Nah jadi guys, sebenarnya yang disebut ibadah haji inti atau puncak rukun haji itu kan kegiatan yang ada di Arafah, Mina, dan Musdalifah. Nah itu kegiatannya sekitar 3-4 harian. Jadi kalau misalnya ada yang haji furoda atau haji plus, haji reguler, itu ya bisa beda-beda gitu, karena sebenarnya inti dari syarat dikatakan sah berhajinya itu cuma 3-4 hari. Ini tenda aku, tenda yang kemarin sempat viral. Masya Allah, aku bersyukur banget. Jujur aku nggak expect kalau tenda aku tuh bakalan sebagus ini. Makanannya berlimpah, es krim, roti, pop mie, air minum, semuanya disediain, bebas ngambil. Oh ya, by the way, sebelum pada salah paham nih, karena waktu itu sempat ada video yang viral ya tentang haji Korea. Kita tuh guys berangkat dari Korea, memang disuruhnya dari kementerian kita tuh buat daftarnya ke paket yang mungkin aku bisa bilang yang setara sama Haji Plus gitu kali ya. Makanya tenda kita itu lebih bagus dibandingkan haji reguler Indonesia, karena dari biayanya aja emang udah beda guys. Haji reguler dari Korea yang sebutannya haji reguler atau haji biasa itu aku bayarnya sekitar 140 juta rupiah. Jadi emang jangan dibandingin ya sama haji reguler Indonesia, karena harganya aja udah beda. Aku cuman buat 3 minggu bayarnya segitu, sedangkan dari Indonesia kan bayarnya berapa puluh juta ya. Terus buat 40 hari, bayangin. Terus ya selain fasilitas tenda, hotel dan lain-lainnya selama di Mekah, di Madinah itu mirip banget, sama aja kayak hotel aku guys. Bayangin dengan harga segitu dapat 40 hari dengan hotel yang mirip-mirip kayak aku. Tapi sebenarnya aku juga nggak sama persis banget sih kayak Haji Plus yang dari Indonesia. Selain tenda waktu di Minanya, di dalamnya yang emang fasilitasnya bagus tendanya, lokasi tenda aku tuh agak jauh guys. Kalau Haji Plus yang dari Indonesia yang bayar 250 jutaan ya kalau nggak salah, itu tendanya strategis banget, kemana-mana deket, lempar jumroh deket. Kalau aku jalannya agak jauh. Terus hotel waktu di Mekah sama Madinahnya juga beda. Kalau aku kan harus naik bus dulu kan, kayak 3 kiloan gitu. Aku lihat teman-teman aku, strategis banget, kayak ke Ka'bah tuh tinggal jalan kaki gitu. Maaf ya, aku bukannya bermaksud mau ngebanding-bandingin, cuman di sosmed tuh kan banyak video yang viral. Nah biar nggak pada salah paham, jadi aku lurusin. Nah ini nih salah satu cobaan aku waktu lagi haji kemarin. Karena berangkat dari Korea tuh aku ternyata jadi nggak dapat makanan catering Indonesia. Kalau jamaah Indonesia kan dikasihnya catering makanan Indo kan. Jadi aku tuh dikasihnya makanan Arab yang kayak nasi kambing. Sedangkan aku tuh nggak bisa makan kambing. Udah coba makan tapi malah muntah. Nah ini udah mau berangkat ke Arafah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik.
sekarang kita berangkat menuju puncak inti haji. Ini adalah inti dari segala inti. Semua orang itu berjuang untuk pergi haji itu ya untuk 3 hari ini, yaitu Arafah, Mina, dan Musdalifah. Pertama kita ke Arafah, tulisannya Arafah. Kita harus berdiam di Arafah seenggaknya sampai matahari terbenam. Bahkan untuk yang lagi sakit atau lansia pun itu harus tetap ke Arafah. Entah itu naik ambulans atau gimana, pasti akan dibantu sih. Kalau yang sakit buat ke Musdalifah atau lempar jumroh itu kan bisa bayar dam gitu. Tapi kalau di Arafah ini nggak bisa, memang harus benar-benar orangnya, jamaahnya yang ada di Arafah gitu. Jadi sepenting itu Arafah dalam haji ini. Nah ini tenda aku waktu di Arafah, mirip-mirip juga sama yang di Mina tadi ya. As believers, allow us to live as believers and allow us to. Hai, tadi habis dari waktu zuhur, dari duha sampai ini udah mau zuhur kan full tadi kan zikir dan lain-lain. Terus ini lagi pada istirahat ya biar nggak ngantuk sebelum nanti kan dari zuhur sampai terus sampai maghrib kan akan full ibadahnya. Jadi sekarang biar nggak ngantuk pada recharge dulu, jajan-jajan, bikin kopi apa gitu biar nggak ngantuk. Nah, ini suasana di tendanya. Sebenarnya sih kalau dari syarat sahnya haji, setahu aku tuh nggak ada keharusan di Arafah itu harus ngapain. Tapi ya sayang aja nggak sih udah sampai Arafah, mendingan dipakai buat ibadah, baca Quran, zikir, sholat, apapun lah. Karena kan Arafah ini salah satu tempat dan waktu paling mustajab untuk berdoa, di mana Allah turun untuk mengampuni dan mengabulkan doa-doa kita. Oh ya, satu hal yang aku pelajari dari pengalaman aku Armusna ini, sebisa mungkin kita tuh atur kendali atas diri kita yang masih bisa kita kontrol, seperti yang bisa bawa lauk sendiri, yang sekiranya takut makanan nggak cocok, yang bisa bawa beras instan kayak Fukumi dibawa, karena Armusna itu emang next level, beda, nggak pernah aku rasain dari selama seumur hidup aku, karena di sini udah jutaan orang dalam satu tempat satu waktu, udah diatur sedemikian rupa pun sama panitia atau staff. Kadang tuh emang udah nggak bisa udah di luar kontrol manusia gitu loh guys. Jadi ya sebisa mungkin kita atur kendali atas diri kita sendiri. Apalagi waktu di Musdalifah, menurut aku pribadi ya, yang paling berat itu waktu di Musdalifah sih, karena aku tuh kayak kena mental gitu loh guys, ngelihat jutaan orang bergelimpangan gitu. Ini kayak miniatur padang mahsyar ya Allah, nggak kebayang gimana nanti. Tidak bisa berkata-kata ya di Musdalifah. Terbayangnya orang sebanyak ini, 3 juta orang. Tragedi HP ku ketinggalan, untung bisa balik. Bener-bener tertampar. Setelah bermalam di Musdalifah, paginya kita langsung pindah ke Mina untuk lempar jumroh. Ini aku jalan dari Musdalifah ke Mina. Ini sih hari terpegal aku selama haji, karena ini aku jalan sekitar 40.000 langkah. Nah, tapi kalau jamaah dari Indonesia, terutama yang lansia atau yang sakit, itu aku lihat sih ada bus ya. Aku kemarin lihat bus Indonesia gitu lewatin, meskipun macet, nge-stuck karena banyak banget orang, tapi ada gitu opsi buat naik bus. Kalau aku tuh dari Korea nggak ada sama sekali guys opsi naik bus, jadi harus jalan kaki. Ini kita ngelewatin terowongan Mina, terus nyampe di tempat buat lempar jumroh yang pertama. Ini suasana di dalam terowongan Mina, ya Allah nggak bakal aku lupain seumur hidup aku berada dalam terowongan Mina bersama jutaan orang. Akhirnya sampai di lokasi lempar jumroh. Ini yang hari pertama ya, yang setelah dari Musdalifah. Bakalan 3 hari lempar jumroh. Semuanya menggunakan kaki. Hah? Jalan kaki. Iya. Batunya nggak boleh terlalu kecil, soalnya harus ada. Jadi batunya tuh ada aturannya gitu guys, nggak boleh terlalu kecil, nggak boleh gede banget juga, kira-kira segini. Dan harus diperiksa ini beneran batu bukan tanah yang mengeras. Kalau tuh masukin air, jadi kalau tanah kan dia langsung.
tempat untuk lempar jumrohnya sekarang udah bagus ya, bentuk gedung kayak gini. Tapi guys, ini kalau rame banget bisa ketimpuk batu, terus bisa batunya nggak kena tembok. Tunggu aja kalau emang masih rame, jangan sampai malah jadi ngelukain orang atau kita yang terluka. Ya Allah, aku benar-benar merinding sih setelah proses armusna dan lempar jumroh itu ya. Banyak banget orang-orang yang ada di pinggir-pinggir hotel aku, ada yang meninggal juga karena waktu haji itu kemarin panas banget. Jadi yang mungkin orang tua yang nggak sanggup jalan ke hotelnya, nggak tahu sih dari negara mana, tapi yang pasti mungkin kurang beruntung aja, hotelnya jauh banget gitu, kayak puluhan kilo mungkin ya dari tempat lempar jumroh. Jadi mungkin udah nggak kuat jalan atau gimana, akhirnya udah terkapar gitu di pinggir jalan. Ada yang meninggal juga. Setelah jalan lagi tadi ke masjid buat tawaf ifadah, aku balik lagi ke tenda Mina. Semuanya all by kaki. Akhirnya sampai juga di pertenda-tendaan, tapi ini pun masih jalan 2 kilo lagi. Jadi ngerti kan kenapa lebih cepat haji lebih baik, lebih mudah lebih baik. Aku aja yang posisinya di Korea udah lumayan banyak jalan, ini kakiku sekarang cenut. Mungkin karena efek ini juga sih, panas juga sih, dan kurang tidur gitu-gitu. Non-stop dari subuh, dari sebelum subuh. Ayo, makanya yang udah punya rezeki yang bisa haji haji plus, haji furoda. Oh ya, gara-gara kemarin tuh panas waktu lagi haji, sama pemerintah Arab dibikin banyak kayak pancuran-pancuran air gitu guys, biar agak lebih adem. Next day kita jalan kaki lagi, ini dari tenda di Mina menuju lempar jumroh. Jadi lempar jumrohnya itu memang 3 kali ya guys, jadi bolak-balik dari tenda lempar jumroh, tenda lempar jumroh gitu. Semuanya all by kaki kalau aku sih. Ini udah gak karu-karuan. Terus ternyata pakai kipas doang tuh udah gak mempan guys. Ini aku udah pakai kipas yang bagusan, padahal beli di Korea kayak lumayan gitu harganya, tapi gak ngaruh juga say, karena anginnya emang panas. Jadi caranya tuh semprot air dulu guys ke muka pakai botol spray gitu, baru abis itu dianginin tuh. Lihat orang-orang semuanya bajunya pada basah kuyup. Lihat kan yang lempar jumroh sebanyak itu, harus sabar deh pokoknya, banyak-banyak sabar, ngantri sampai udah kondusif baru lempar. Dadah Mina. Ya ampun, rasanya tuh campur aduk banget guys waktu mau ninggalin tenda Mina. Terharu, gak nyangka juga, wah ternyata haji kita udah selesai gitu. Yang rukun hajinya, yang proses armusna tadi ya. Aduh, kayak bener-bener campur aduk banget dengan semua proses yang udah kita laluin. Nah, kita sebelum pulang ke hotel, ini kita mampir untuk lempar jumroh terakhir, lempar jumroh yang ketiga. Alhamdulillah selesai rangkaian wajib hajinya. Terakhir lempar jumroh di situ, yang itu tadi tuh lempar batu. Terakhir ya? Iya, terakhir. Semoga haji kita mabrur dan mabruro, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua perjuangan dan usaha kita. Tinggal botak. Ya, tunggu ya. Habis ini Kafatan akan botak. Selesai lempar jumroh, kita on the way ke Mekah. Aduh, aku pengen nangis lagi jadinya. Ini waktu aku pulang jalan kaki meninggalkan Mina dan ke Mekah, kayak bener-bener berasa udah selesai nih. Nah, ini kamar hotel aku yang di Mekah. Terus kamarnya berempat. Bagus nggak ini termasuknya? Setelah selesai rukun hajinya itu udah bebas sih, mau di hotel aja boleh, udah bebas banget. Nah, kita isi dengan ibadah-ibadah harian kayak sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali lipat dibandingkan masjid lainnya. Kapan lagi kan, pokoknya kalau badannya kuat mah dimaksimalin pasti deh ibadahnya. Baru selesai sholat isya, maghrib dan isya. Bubaran.
Kalau yang nginepnya di Zamzam Tower atau sekitarnya Ka'bah enak tuh, tinggal jalan kaki. Kebayang kan? Jadi betapa worth it-nya hotel di sekitar Ka'bah tuh emang lebih mahal tapi enak banget, tinggal bolak-balik setiap habis pas mau sholat bolak-balik aja ke situ. Kalau ini kan harus naik bus dulu. Cuman kalau musim haji emang mahal banget sih dan padat. Karena kita juga ikut rombongan jadi ya ngikut aja. Pokoknya kalau untuk haji itu kita harus lebih fokus mempersiapkan fisik dan juga batin untuk proses puncak inti hajinya ya guys, waktu lagi di Arafah dan Mina yang 3 hari tadi itu. Kalau untuk ibadah harian kayak tahajud atau sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kalau emang badannya kuat boleh, tapi jangan sampai karena memaksakan yang sunnah, yang wajibnya nanti jadi drop. Pokoknya badan kita tuh kita sendiri yang tahu. Pastiin untuk waktu lagi ibadah haji intinya itu kita bener-bener fit. Hiks, udah deh, ini aku udah di bandara mau siap-siap pulang ke Korea. Sedih banget, campur aduk sekali perasaanku. Bungkus Albaik dulu buat teman-teman di Korea. Terus ini kita berangkatnya dari Bandara Jeddah, terus transit dulu di Qatar, baru abis itu nyampe Korea. Kita plannya sekarang mau balik ke Korea dan OTW dari Korea itu lagi azan by the way, sekitar 12 jam ya. Terus seminggu di Korea, abis itu kita mau mudik ke Indonesia biar ya kayak abis haji kan pengen ketemu keluarga gitu kan. Kita tuh tau gak sih, kita berangkat haji tuh nggak ada kayak pelepasan atau syukuran atau apa gitu loh, biasanya kan ada kan. Oh itu mama bikin sih, cuman nggak ada kitanya. Nah ini ntar pas pulang mudik ke Indonesia baru mau bikin acara syukuran. Gak di Armusna. Sedih banget tinggalin tanah suci. Semoga aku dipanggil lagi untuk kesini ya. Aku pengen banget deh nanti kalau umroh mau puas-puasin buat sholat di Masjidil Haram yang lebih nyaman, lebih lengang gitu. Atau kalau bisa haji lagi, semoga bisa haji lagi. Setelah transit di Qatar 2 jaman, terus kita lanjut terbang ke Korea. Akhirnya sampai juga di Korea dengan gembolan-gembolan ini.